Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Ardaya. Ya, kalau dalam espace ya kita akan bukan ngoprek sih kali ini. Saya itu mengajak dulur-dulur cek recek aja gitulah. Nah, kita ketahui kalau semua mobil itu kan menggunakan radiator, dan juga kita ketahui perdebatan tentang air coolant dan air jeding itu ya bisa dibilang pro kontra gitu loh. Tapi kalau versi saya, coolant dengan kondisi yang normalnya coolant uh, lebih bagus daripada air biasa, karena kita ketahui kalau air biasa itu pasti menyebabkan simpelnya aja kotoran yang dapat menumpuk. Logikanya di bak mandi aja kalau tidak sering dikuras bisa endapan air, endapan kotoran apa aja masuk di situ. Apalagi kalau tidak sering dikuras. Nah, setahu saya kalau coolant tidak ada endapan atau menyebabkan hal tersebut jika kondisi mesin semuanya normal. Jadi misal kayak mobil baru kayak gitu, dari awal coolant ya sudah dilanjutkan coolant. Kalau seperti mobil saya, kemungkinan besar dari sebelum pemilik sebelum saya itu sudah coolant, dan ketika saya miliki saya sudah bongkar total mesinnya nih seperti ini, sudah turun mesin, dan hasil dari turun mesin itu tidak ada kabar dari kang bengkel, dan saya tanya juga tidak ada misal kerusakan yang biasa disebabkan oleh pemakaian jedinger secara lama dan tidak sering dikuras. Itu kan bisa menyebabkan sebenarnya bahan utama mesin itu kan bukan pure besi, tapi adalah semacam-macam. Kalau besi itu karat, keropos, ada semacam seperti itu, terkikis seperti yang jelas-jelas besi itu terpam, itu bisa saja rompal, giginya itu bisa habis disebabkan pemakaian air yang tidak sering dikuras, air jeding, air biasa yang tidak sering dikuras. Nah, waktu dibongkar water pump saya masih bagus, masih oke, tidak ada kerusakan. Nah, bukannya tidak bisa rusak water pump penggunaan air coolant ke water pump, tapi jangka waktunya rusak itu lama, dan rusaknya itu bukan yang akan hancur baling-balingnya. Biasanya lakernya itu sudah mulai oblak. Yang namanya bearing pemakaian juga ada batas umurnya. Nah, kali ini kita akan coba cek recek kendaraan saya itu sejak 2018 apa 19. Saya itu terakhir kuras coolant di tahun itu. Sebenarnya saya itu dulu 2 kali agak rutin, 1 tahun sekali saya kuras coolant, saya pakai Top One. Dan baru kali ini saya membuat konten. Kemarin ketika kuras itu tidak saya videokan karena waktu itu belum yang booming tentang YouTube, juga belum ada wifi di rumah, jadi mau posting-posting itu terkendala di kuota lah gitu. Nah, kali ini coba kita cek recek setelah kurang lebih 2-3 tahun pemakaian itu apakah ada penyusutan. Saya belum pernah cek recek di reservoir itu berkurang atau tidak, di radiator berkurang atau tidak. Alhamdulillah sampai saat ini saya pakai belum pernah kejadian namanya overheat. Tapi kalau jarum speedometer agak mendekati setengah itu akhir-akhir ini pernah, itu kayaknya terkendala di koil yang sudah lemah. Jadi ketika panas dia tidak bisa mengantarkan listrik yang buatnya besar ke busi, kemungkinan terhambat di situ, jadi menyebabkan pengapian di busi tidak normal banget ketika nanjak. Jadi mendekati setengah itu, mendekati ujung tanjakan itu del kayak gitu. AC ya udah saya matikan. Biasanya ber AC, kalau nggak AC sih aman-aman aja. Baik, kita bongkar saja. Kondisinya mobil saya itu bagian kaki-kaki sini masih utuh semua kok, alhamdulillahnya. Maksudnya di bagian tempat duduk ini karpetnya, pelindungnya masih utuh. Ini kaitannya itu juga masih normal. Karet-karet sini alhamdulillah masih normal, tidak ada panas. Nah, menggunakan auras, ada yang tanya kena tengah enggak ya. Ini kenanya itu ketika seperti ini tuh, tapi ini batas aman, berfungsi dengan baik. Nah, untuk bagian apa itu radiator milik saya itu seperti ini.
Coba saya dekatkan saja ya. Jadi saya ada aluminium foilnya di sini untuk biar tidak ada rambatan panas ke atas. Terus saya juga taruh di bagian sini di atas radiator. Loh, ini kok ada serbuan ya? Ini tuh bisa dilipat toh. Di sini entah ini ada serbu apa. Saya cek di sini reservoirnya. Ternyata mengalami pengurangan. Di coolant di bagian reservoir ini ternyata menipis. Wah, ini larinya kemana ini? Kalau di radiator saya buka dulu, saya dekatkan aja videonya, saya pindah. Jadi air di reservoir ini coolantnya itu walah mau habis. Coba kita tengok bisa enggak. Nah, biasanya di situ ada loh. Ini sampai mau habis. Nah, mungkin ini menjadi penyebab yang saya ticerkan tadi, ketika mau sampai tanjakan itu tuh dul gitu. Kita lihat kalau di radiator masih utuh, normal, tidak ada pengurangan. Itu airnya. Kalau di radiator normal. Jadi karena besok saya mau ada perjalanan ke Solo, mungkin ini saya tambah dulu. Karena saya ada rencana mau memasang termostat lagi. Saya sudah beli, belum ada waktu untuk pasang. Ini kabel apa aja ini, saya lupa ini. Kok saya kaitkan di sini. Ini berarti harus ditambah sebelum besok perjalanan ke Solo. Nanti ke Pacitan Kota. Di rumah ada sisa top one apa enggak ya? Sebelum dikuras. Kalau ada coolant ya dipakai aja. Jadi kalau tutup ini juga menjadi salah satu penyebab loh. Kalau OH itu kita tekan kayak gini tuh, entah bagaimana ciri-cirinya atau karetnya ini yang sudah mulai rusak, bisa menyebabkan OH. Simple ini, padahal harga tutup juga berapa. Dan kalau beli ini di bawah contoh, sebagai contoh ini ada nomor-nomornya 0,9. terus di sini ND itu Denso ya singkatannya. Terus air wiper jangan lupa juga dicek, ini juga habis. Air wiper di sini, ini tutup buat oli, ini cadangan, tabung cadangan radiator, meternya di situ. Nah, langsung kita tambah saja. Ini air biasa, ini tidak saya tambah kayak sabun-sabun gitu, enggak. Luber toyo ini lho, Mbak. Sampai luber. Ditarik ini nutupnya. Apa rusak ini? Lepas dari wadahnya. Nah, ini enggak goyang-goyang. Tadi itu pantesan goyang-goyang. Ada semacam pengait di sebelah sini. Di sini. Ini pengaitnya. Ini bisa ditarik. Nanti kita isi reservoir di coolantnya. Saya belum nyari ini. Lah, karena emang niatan mau ganti kuras coolant, saya makainya seadanya di rumah aja lah. Ini Jumbo Super Coolant
radiator. Sebenarnya ini buat motor kayaknya, tapi gambarnya ini buat truk atau mobil sih. Radiatornya gede. Di sini tidak ada tulisannya. Lisensi USA. Wah, dah. Penting kita tuang dulu aja. Nah tadi itu sebenarnya ada yang top one untuk sepeda motor bekasan, maksudnya sisa. Tapi warnanya merah. Nah, saya pilih yang sisanya yang warna hijau aja lah. Udah langsung kita tuang aja ini. Tuang secukupnya. Kita oleh nuang ki. Hijaunya tidak begitu pekat ya ternyata. Dan itu kan ada batas seberapa ngisi air di tampungan, jadi jangan yang sampai luber. Alhamdulillah pas. Tadi udah mau ke onderdil Pacitan saya. Udah jabri Om Latif. Cuman besok aja lah pulang dari Solo, turun ke rumah, mampir Pacitan kota. Ini saya lagi di rumah Simbah itu di Punung, jadi tidak di rumah bawah. Nah habis ini saya mau cek apa itu sekalian cairan minyak rem. Kalau mendekati batas bawah langsung mau saya tambah. Minyak remnya menggunakan apa Om Bas? Seadanya juga di rumah saya adanya Preston dan tidak apa-apa saya campur. Kita pindah ke sebelah dulu. Nah untungnya milik saya masih ada tutup ininya, jadi tidak semuanya ada. Dan kalau di sini masih segini sebenarnya, tengah-tengah. Tapi ini agak miring apa itu posisi parkir saya. Sekalian ditambah saja paling enggak di garis maksimal. Karena ada garis max. Nah, kita maksimalkan di situ aja. Aduh, lah tumpah kemana-mana. Dah, segitu, udah cukup itu. Deh, luber kemana-mana. Ini harus segera dibersihkan. Dah mungkin cukup sekian cek recek radiator juga rem dari saya. Monggo nih telur-telur jangan lupa selalu dicek, waspada. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.